Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-mukhhtasiru hafidhahullahu ta'ala al-hadithus sabi'a asyara. Berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Sulaiman al-Muhanna hafidhahullahu ta'ala dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Ya, di sini beliau memasuki pembahasan hadis yang ke-17 dari Al-Arba'un An-Nawawiyah. An Abi Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu. Ya, dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Ya, sesungguhnya Allah yang mewajibkan berbuat baik terhadap segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Ya, jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinud dzab atau fa ahsinud dzibhata. Ya, dan jika kalian menyembelih, ya maka sembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Dan hendaklah ya salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya, ya sehingga hewan sembelihannya merasa senang. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam Sahih beliau. Asy-syarhu, penjelasannya, hadzal haditsu yadullu ala wujubil ihsani fi kulli syai'in minal a'mali. Ya, hadis ini menunjukkan ya wajibnya berbuat baik ya dalam segala bentuk ya amalan, ya segala bentuk perbuatan. Lakinna ihsana kulli syai'in bi hasabihi. Ya, akan tetapi berbuat baik dalam segala sesuatu itu harus sesuai dengan ya kadarnya. Fal ihsanu fil ityani bil wajibati. Ya, maka cara yang baik dalam mengerjakan kewajiban, ya, melaksanakan kewajiban, al ityanu biha ala wajhi kamali wajibatihi. Ya, berarti adalah ya mengerjakannya, menunaikannya dengan sempurna sesuai dengan kesempurnaan ya syariat tuntutan. Ya. Jadi sesuai dengan kesempurnaan tuntutannya. Fa hadzal qadru wajibun. Maka batasan inilah yang wajib. Wa ammal ihsanu fiha bi ikmali mustahabbatiha. Ya, wa ammal ihsanu fiha bi ikmali mustahabbatiha. Ya, adapun melakukan kebaikan ya di dalam kewajiban tersebut dengan mengerjakan amalan-amalan yang mustahab, yang sunnah, ya, artinya berbuat ihsan ya dalam melaksanakan kewajiban, namun dengan mengerjakan sesuatu yang mustahab. Ya, melaksanakan perintah dengan sesuatu yang mustahab. Ya, artinya menyempurnakan semua amalan yang sunnah. Falaisa biwajibin. Ya, maka perkara ini hukumnya tidak wajib. Ya, maka dibedakan di sini ya perintah, ya kalau misalnya kita menyempurnakan kewajibannya itu adalah sesuatu yang wajib. Sedangkan untuk mengerjakan amalan yang sunnah, yang mustahab, maka itu bukanlah wajib. Wal ihsanu fi tarkil muharramati al-intihau anha. Adapun berbuat baik dengan ya meninggalkan hal-hal yang haram, itu adalah al-intihau anha,
ya berhenti dari perkara yang haram tersebut. Wa tarku dhahiriha wa batiniha. Ya, dan meninggalkan perbuatan haram tersebut, ya baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Fahadzal qadaru minal ihsani fiha wajibun. Ya, adapun dalam hal ini, maka batasan ini, yaitu meninggalkan semua yang dilarang, semua yang muharramat, itu kadar inilah yang wajib. Wa ammal ihsanu fis sabri 'alal maqdurati. Ya, dan adapun ya berbuat baik dengan atau cara yang baik dalam bersabar terhadap takdir Allah, ya fa an ya'tiya bis sabri 'alaiha 'ala wajhihi. Ya berarti maksudnya adalah ya dia itu menghadapinya dengan bersabar ya sebagaimana tuntunan, ya tuntunan dari Allah dan Rasul-Nya. Min ghairi sukhtin wala jaza'in. Yaitu tanpa adanya ya ketidakrelaan, ya dan juga tanpa adanya rasa kesal. Wal ihsanul wajibu fi muamalatil khalqi wa mu'asyiratihim, atau wa mu'asyaratihim. Wal ihsanul wajibu fi muamalatil khalqi wa mu'asyaratihim. Ya, adapun cara yang baik, ya berbuat baik yang wajib, ya dalam bermuamalah dan juga bergaul dengan orang lain. Al-qiyamu bima aujaballahu min huquqi dzalika kullihi. Yaitu dengan menunaikan hak-hak mereka sebagaimana yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ihsanu fi qatli ma yajuzu qatluhu minan nasi wad dawabbi. Ya, adapun cara yang baik dalam membunuh ya segala sesuatu yang boleh dibunuh, ya baik itu manusia maupun hewan. Izhaqu nafsihi ala asra'il wujuhi wa ashaliha wa awhaha. Yaitu ya menghilangkan nyawanya itu dengan cara yang paling ya asra', paling cepat, dan ashal yang paling mudah, wa awhaha. Ya kita lihat awha di sini adalah ya asra' juga, ya awhaha asra'uha, ya jadi yang paling singkat. Minal wahai, ya jadi auha itu adalah akar katanya itu adalah al-wahau, ya al-wahau, yang artinya adalah juga ya cepat, ya wahuwal isra'u, ya mempercepat. Undur lisanal arabi, ya al-waha ini bisa dilihat di kamus lisanul arab. Kita kembali ke atas. Wa hadzan naw'u huwa alladhi dzakarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits. Ya, dan cara inilah, ya jenis inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Wa la'allahu dzakarahu ala sabilil mithali. Ya, bisa jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkannya dalam bentuk contoh, ya awil hajati ila bayanihi fi tilkal hali, atau bisa jadi memang ada kebutuhan untuk dijelaskan pada saat tersebut. Wal qitlatu wadh-dhibhatu bil kasri al-hay'atu. Ya, jadi huruf qaf dan huruf dzal, ya huruf qaf dan huruf dzal di situ itu dengan kasroh, ya al-qitlah dan al-dhibahah itu maksudnya adalah al-hay'ah, ya tata caranya. Kemudian wal ma'na ahsinu hay'atal qatli wa ahsinu hay'atadz dzabhi. Ya, jadi maknanya adalah perbaguslah cara membunuh dan juga perbaguslah cara menyembelih. Wa qad haka Ibnu Hazmin al-ijma'a ala wujubil ihsani fi dzibhati. Dan Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala itu menghikayatkan adanya ijma'. Ya, ijma' untuk berbuat
atau memperbaiki, memperbagus cara menyembelih. Kemudian waqad tsabata 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an sabril bahaimi. Ya, dan telah tsabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya telah sampai hadis yang sahih bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam naha an sabril bahaimi. Ya, melarang untuk menahan atau mengurung hewan ternak. Ya, kita lihat catatan kaki, ya akhrajahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa huwa an tuhbasal bahimatu. Ya, yaitu maksudnya adalah dikurung. Ya, maksudnya sabril bahaim itu adalah an tuhbasal bahimatu. Hewan itu dikurung, tsumma tudrabu, ya kemudian dilempar atau dipanah, ya bin nabli wa nahwihi, ya baik dengan anak panah maupun yang sejenisnya, hatta tamuta, ya sampai hewan tersebut mati. Ya, artinya kita dilarang untuk menyiksa hewan sampai dia mati. Wa fi sahihaini, dan dalam sahihain, ani Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, annahu marra biqaumin nasabu dajajatan yarmunaha. Ya, bahwasanya ya beliau itu berpapasan dengan suatu kaum yang meletakkan seekor ayam, menyandarkan seekor ayam, kemudian mereka melemparinya. Faqala Ibnu Umar, maka Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, man fa'ala hadza? Ya, siapa yang melakukan hal ini? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man fa'ala hadza. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat yang orang yang berbuat seperti ini. Catatan kakinya akhrajahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa kharraja Muslimun min hadits Ibnu Abbasin 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Imam Muslim itu meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu naha an yuttakhadha syai'un fihi ruhu gharadun. Ya, bahwasanya beliau melarang sesuatu, ya itu mungkin hewan itu atau sesuatu yang syai'un fihi ruhu, sesuatu yang memiliki nyawa, itu dijadikan sebagai gharadun. Ya, apa itu atau gharadun? Wal gharadu huwal ladzi yurma fihi bis-sihami. Ya, yaitu yang dimaksud dengan al-gharadu adalah sesuatu yang menjadi sasaran untuk anak panah. Ya, artinya kita melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sesuatu itu gantungkan, sesuatu yang bernyawa kemudian dijadikan sasaran anak panah. Catatan kakinya akhrajahu Muslimun. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Wa fi hadzal ma'na ahaditsu katsiratun. Ya, dan yang semisal dengan ini banyak hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad waradal amru birrifqi bidzabihati 'inda dzabhiha. Ya, dan juga telah sampai perintah untuk ar-rifq, berlemah lembut terhadap hewan ketika dia akan disembelih. Wa kharraja Ibnu Majah min hadits Abi Sa'idin al-Khudri. Dan Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala itu meriwayatkan dari hadis Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rajulin. Bahwasanya Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berpapasan dengan
seorang laki-laki. Ya, wa huwa yajurru syatan bi udhuniha. Dan orang tersebut itu ya menyeret kambing dengan menarik telinganya, ya seperti dijewer seperti itu. Ya menyeret kambing dengan menarik telinganya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, da'udhunaha wa khudh bisa lifatiha. Ya, lepaskanlah telinga kambing itu dan ya, peganglah salifahnya. Apa itu? Wassalifatu muqaddamul unuqi. Yang dimaksud dengan as-salifah adalah ya bagian atas dari lehernya. Wa kharrajat Tabarani an Ibnu Abbasin ya radhiyallahu anhuma qala. Dan dari At-Tabarani rahimahullahu taala beliau meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya beliau berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rajulin wadi'in rijlahu ala safhati syatin. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpapasan dengan orang yang meletakkan kakinya di atas leher kambingnya, wa huwa yuhittu syafratahu. Ya, dalam keadaan dia itu sedang mengasah pisaunya. Wa hiya talhadhu ilaihi bi basariha. Ya. Dan kambing tersebut itu memandangi lelaki tersebut yang sedang sedang mengasah pisau. Ya, jadi orang tersebut meletakkan kakinya di lehernya, ya kemudian mengasah pisau di situ. Ya, dan kambing tersebut melihatnya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, afala qabla hadza. Ya, mengapa tidak sebelum ini? Ya, maksudnya engkau mengasahnya, kenapa harus sekarang? Aturidu antumitaha mautatin. Ya, apakah engkau ingin membunuhnya berkali-kali? Kita lihat catatan kaki. Tadi ada catatan kaki. Salifah ya. Wa khudh bisalifatiha wasalifatu muqaddamul unuqi. Ya sudah tadi. Akhrajahu Ibnu Majah wa fihi Musa bin Muhammadin at-Taimiyyu qala al-hafidzu fit taqribi munkarul hadithi. Ya tadi yang tentang as-salifah tadi itu diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan di dalam hadis tersebut ada Musa bin Muhammad at-Taimi. Dan al-hafidz ya berkata dalam at-taqrib itu berkata bahwa orang tersebut munkarul hadis. Kemudian yang tadi yang mengasah pisau tadi akhrajahu Tabarani fil kabiri. Ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Wal Hakimu, dan diriwayatkan oleh Al-Hakim. Wa fi akhirihi, dan dalam riwayat beliau itu ada akhirnya, aturidu antumitaha mautatin halla hadadta syafrataka qabla an tudji'aha. Ya, jadi halla hadadta syafrataka qabla an tudji'aha. Apakah engkau hendak membunuhnya berkali-kali? Mengapa engkau tidak menajamkan pisaumu sebelum membaringkannya? Qala al-Hakimu, ya al-Hakim beliau berkata, hadza haditsun sahihun ala syaratil Bukhari. Hadis ini sahih menurut syaratnya al-Imam Al-Bukhari. Wa sahhahahu Syekhul Albani fi Sahihit Targhib wat Tarhib. Dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam kitab beliau Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Kita kembali ke atas. Qala al-Imam Ahmadu, dan al-Imam Ahmad beliau berkata, tuqadu ila dzabahi qaudan rafiqan. Ya hendaknya ya membawa hewan ke ya berarti ke tempat penyembelihan. Ya sembelihan itu dibawa ke tempat sembelihan dengan lemah lembut. Wa yuwarassikinu anha. Ya, dan hendaknya menyembunyikan pisau dari
hewan tersebut dari pandangannya. Wala yudharus sikinu illa indadzabahi. Ya, dan hendaknya pisau tersebut itu hanya diperlihatkan kepada hewan tersebut hanya ketika akan disembelih. Kemudian wa fil musnadi ya an Muawiyah bin Qurrata, dan dalam Al-Musnad diriwayatkan dari Muawiyah bin Qurrah an abihi, dari ayah beliau, anna rajulan qala, bahwasanya seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni la adbahu syata wa ana arhamuha. Ya, wahai Rasulullah, ya sesungguhnya saya akan menyembelih kambing ini ya dalam kondisi saya menyayanginya, ya dengan keadaan lemah lembut. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wasyatu in rahimtaha rahimakallahu. Ya, kambing tersebut jika engkau ya menyayanginya, berlemah lembut kepadanya, rahimakallahu, ya niscaya Allah akan menyayangimu. Ya, kita lihat catatan kaki. Ya, akhrajahu Ahmadu, ya diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnad beliau. Wa qala Syekhul Albaniyu fi silsilatis sahihati sanaduhu sahihun. Dan Asy-Syaikh Al-Albani beliau berkata dalam kitab As-Silsilah As-Sahihah bahwa sanadnya sahih. Kemudian waqala Mutarrifu binu Abdillah, dan Mutarrif bin Abdullah ya beliau berkata, innallaha la yarhamu bi rahmatil usfuri. Ya, sesungguhnya Allah menyayangi seseorang karena dia menyayangi usfur, ya burung kecil. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.